Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Latifah, dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung, di mana saya membuat video ini untuk PDD UKT-PT Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Pengajaran. Di dalam video ini, saya membahas terkait dengan pembelajaran di mana saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu formulasi teknologi sediaan solid. Dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan preformulasi, formulasi, proses produksi dalam skala laboratorium, evaluasi, dan uji sediaan pada sediaan padat. Modul ini terdiri dari 4 LBM, di mana mahasiswa akan belajar terkait dengan teknologi dan formulasi sediaan solid di LPM pertama, mempelajari desain dan formulasi sediaan tablet, evaluasi permasalahan sediaan tablet, desain, dan formulasi tablet khusus, serta formulasi supositoria dan kapsul pada LBM kedua. Pada keseluruhannya nanti akan ada 4 LPM, di mana masing-masing merupakan 16 jam yang setara dengan 1 SKS tiap LPM-nya. Jadi modul ini terdiri dari 4 SKS. Minggu pertama mahasiswa belajar formulasi pada sediaan tablet, minggu kedua tablet khusus, minggu ketiga terkait dengan evaluasi dan permasalahan sediaan tablet, minggu keempat adalah evaluasi kapsul. CPL, capaian pembelajaran pada modul ini, mahasiswa diharapkan bisa menguasai konsep teoritis dan hubungan antara struktur kimia, karakteristik fisikokimia, dan mekanisme kerja obat. Yang kedua, menguasai perjalanan obat di dalam tubuh yang hubungannya dengan sifat fisikokimia obat. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis dan matematis terkait dengan parameter fisika, kimia, fisikokimia pada sediaan farmasi. Yang selanjutnya itu menguasai konsep kimia organik, fisik, kimia fisika, dan kimia analisis pada bahan obat maupun bahan alam. Yang ketiga bisa menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam pembuatan sediaan dan penjaminan mutu sediaan farmasi. Yang selanjutnya menguasai prinsip merancang formulasi sediaan, memilih wadah, membuat kemasan, dan menentukan cara penyimpanan sediaan farmasi. Yang terakhir, mahasiswa bisa melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu serta evaluasi pada sediaan farmasi. CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu membuat formula pada sediaan solid yang terstandar, melakukan proses pembuatan, memilih alat yang diproduksi serta wadah, melakukan evaluasi, dan bisa berkomunikasi secara efektif dengan teman sejawat ataupun profesi lain, terutama pada proses pembuatan sediaan tersebut. Baik, selanjutnya akan kita buat video pembelajaran yang akan segera kita tampilkan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar ya? Terdengar Ibu. Ya. Sebelum kita awali perkuliahan pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Pada pagi hari ini kita akan kuliah terkait dengan kontrol kualitas pada sediaan padat atau sediaan solid, di mana mahasiswa nanti akan belajar terkait dengan spesifikasi granul yang baik dan sediaan tablet yang baik, sesuai dengan sasaran belajar berikut. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan evaluasi granul. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran terkait sediaan tablet. Jadi sebelum kita lakukan kontrol kualitas, kita sudah masih ingat pembelajaran kemarin metode pembuatan tablet ada berapa? Ada 3 Ibu.
Ya, bisa disebutkan? Ada kempal langsung, ada granulasi basah, sama ada granulasi kering. Ya, apa perbedaan saat kita akan melakukan atau kita akan pemilihan terhadap tiga bentuk sediaan tersebut? Ada yang tahu? Jika kempal langsung itu jika sifat alirnya baik, Ibu. Kemudian untuk granulasi basah itu jika sifat alirnya kurang baik, dan granulasi kering itu jika tidak tahan pada proses pemanasan. Oke, ya, bagus. Masih diingat semuanya. Pada hari ini kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu evaluasi. Evaluasi granul ini dilakukan saat kita akan melakukan sebelum kita melakukan produksi tablet. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melihat kadar air. Beberapa alat itu bisa kita gunakan untuk melihat kadar air ini. Yang biasa kalian gunakan di modul-modul sebelumnya ya, moisturizer balance test, itu lebih mudah, lebih cepat pada penggunaannya. Tapi saat penggunaan untuk evaluasi granul yang akan digunakan pada proses pembuatan tablet mengandung banyak kekurangan. Jadi seharusnya kalian metode yang lain. Salah satunya oven. Kenapa nggak disarankan menggunakan moisturizer balance test yang lebih mudah gitu ya? Eh, Moisturizer balance test itu hanya melihat kadar air di permukaan granul saja. Berbeda saat kalian akan menggunakan heating dryer oven. Di sini akan dilihat berapa susut dari pengeringan setelah dilakukan pemanasan di oven selama 2 jam. Jadi akan tampak hasil dari proses ataupun perhitungan dari kadar air ini menyeluruh pada sediaan atau pada granul tersebut, begitu ya. Jadi bedanya ada kadar air yang susut dan kalau menggunakan moisture balance itu hanya di permukaan saja, sehingga itu kurang direkomendasikan. Nah, untuk yang kedua, kita melihat uji sifat alir. Di sini kita tampilkan ya untuk uji sifat alir, itu alatnya ada di bawah. Saat praktikum kalian sudah melihatnya ya, kita sebut dengan corong alat uji waktu alir. Yang kita gunakan yaitu 100 gram granul, di mana waktu alirnya tidak boleh lebih dari 10 detik. Dan dari sini, ini kita melihat adanya sudut diam yang terbentuk dari jatuhan si granul ya. Di sini kita melihat ada beberapa bentuk sudutnya. Kalau dia antara 25 sampai 35 derajat, artinya 38 ini mudah mengalir dan lebih dari 30 derajat artinya kurang bisa mengalir. Sebenarnya waktu alir ini bisa dilakukan dengan perbaikan. Oh, misalkan nih kalian melakukan uji ini, ternyata waktu alirnya eh, 10 detik, tapi sudut diamnya lebih dari 38 gitu ya. Jadi harus bisa dilakukan perbaikan supaya dia lebih mudah mengalir. Nah, dengan beberapa cara yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan memperbesar ukuran rata-rata partikel. Semakin besar ukuran partikelnya, nanti gaya adesi maupun kohesinya saat akan mengalir itu lebih baik. Gaya adesi ini gaya tarik-menarik antar partikelnya. Sedangkan untuk kohesinya itu tarik-menarik dari partikel si granul dengan hoplernya, dengan corongnya, dengan alatnya. Nah, saat diperbesar ukurannya, gaya ini akan memperbaiki hal tersebut, gitu ya. Sehingga nanti waktu alirnya akan lebih baik. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah dengan membentuk partikel granul itu menjadi lebih bulat. Karena kalau partikelnya lebih bulat, artinya akan gesekan ya, gesekan dengan adesi ataupun kohesinya itu relatif lebih mudah. Jadi dia akan lebih mudah mengalirnya. Terus eh, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menambahkan glidan. Ya, jadi dia akan lebih halus partikelnya, jadi membungkusnya dengan
glidan sehingga akan lebih licin untuk keluar dari bentuk hoplernya ini ya. Terus selanjutnya uji yang ketiga bisa kita lakukan adalah uji kerapatan. Apabila suatu serbuk yang dituangkan ke dalam wadah pada volume tertentu ya, di sini sudah dicontohkan, kita timbang dulu 100 gram granulnya, terus kita masukkan ke dalam alat ujinya, ya, uji untuk melihat kerapatannya. Dia bisa masuk ke wadah, terus dilakukan pengetepan ya. Eh, Sebenarnya kita sudah ada alat, namun juga hal ini bisa dilakukan manual dengan pengetepan selama 1000 ketukan. Nah, dia mampatnya ini seberapa, pengurangannya ini seberapa. Jadi kan awalnya 100, nanti turunnya ada sampai ke berapa persen. Kalau dia turunnya itu lebih dari 20%, artinya sifat alirnya kurang baik. Nah, dari sini kita tidak akan gunakan. Kita lakukan evaluasi lagi, kita lakukan perbaikan lagi. Di sini ada ya, salah satunya kita bisa menghitung Kars Index-nya. Itu saat 5-15% artinya dia ini granulnya sangat baik. Di bawah 16% itu baik. Dan di bawah 21 itu cukup baik. Nah, selewat itu kita nggak akan gunakan, kita evaluasi lagi. Yang ketiga kita lihat adalah distribusi ukuran partikel. Untuk melihat ukuran partikel, ini kita bisa lakukan ya, bisa dengan alat shift shaker, kita sudah ada pula. Selain itu juga kita bisa lakukan dengan pengayakan manual. Pengayakan manual ini dengan pengayakan bertingkat, lalu kita shake secara manual. Nah, kalau kita bisa menggunakan yang shift shaker ini sudah bisa kita bagi menjadi beberapa ukuran distribusi partikel. Jadi dalam tahapannya ya, seperti alat yang kita punya itu ada 5, shift shakernya ada 5 tingkatan. Nah, itu kita bisa melihat bahwa tiap meshnya nanti akan ada ukuran partikel yang berbeda-beda. Sudah saya gambarkan ya di sini bahwa ukuran partikel berkaitan dengan meshnya. Nah, kalau kita menggunakan mesh 20, nanti artinya akan ketemu ukuran partikel di mana 500 mikro. Untuk yang 40 antara 500 sampai 250, ukuran 60 kita bisa mendapatkan 250 sampai 180 dan selanjutnya ukuran mesh 100. Tahu ya artinya maksud dari ukuran mesh ya? Nah, di sini juga sudah ada berapa persen yang kita butuhkan dalam pembuatan tablet. Ukuran mesh yang paling kecil, kalau meshnya kecil, dia ukuran partikelnya besar. Kalau meshnya besar, ukuran partikelnya kecil. Nah, untuk serbuk-serbuk di luar itu, kita sebutnya fans. Semuanya kita butuhkan. Jadi saat nanti waktu alir, dia mengalir. eh, yang fans, yang ukuran partikelnya kecil, itu akan mengisi dari partikel-partikel ukuran besarnya. Jadi dari bulatan-bulatan granulnya, itu akan terisi dari partikel-partikel kecilnya. Nah, distribusi partikel ini terutama akan sangat penting, apalagi untuk mm, metode pembuatan yang kita buat untuk gempa langsung ya. Ini akan menjadi faktor penentu nantinya sediaan itu akan terkompresi dengan baik ataupun belum. Oke. Selanjutnya, evaluasi yang akan kita lakukan pada evaluasi tablet. Saat sudah melakukan proses produksi, kita sudah mempunyai sediaan, di mana sediaan kita sudah berbentuk compact tablet. Nah, kita akan melakukan beberapa uji. Yang pertama, ukuran dan bentuk. Ketebalan tablet ini dipengaruhi oleh tekanan kompresinya. Semakin besar tekanan kompresinya, artinya nanti bentuk sediaan kita akan lebih pipih karena dia ditekan. Terus terkait dengan pengisian ke dalam lubang cetakan die-nya. Tadi ya bergantung dari waktu alir. Dia bisa mengisi ke cetakan die-nya. Seberapa cepat, seberapa bisa masuk, seberapa seragamnya, ini akan menentukan ukuran dan bentuknya.
Yang ketiga terkait dengan distribusi ukuran partikel. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dia akan mempengaruhi waktu alirnya, seberapa banyak waktu alirnya. Nah, untuk ketebalan ini nanti akan diukur dengan alat ya, jangka sorong, ada yang mekanik dan ada yang manual. Dan untuk perbedaannya tidak boleh lebih dari 5% dari nilai standarnya. Kenapa? Karena hal ini akan sangat mempengaruhi terkait dengan konsentrasi obat yang ada di dalam tablet tersebut. Nah, yang akibatnya apa? Kalau misalkan kita mempunyai perbedaan yang berlebih terkait dengan ketebalan dari tablet, ini ada permasalahan dalam penerimaan konsumen ya, jelas. Permasalahannya nanti bisa dalam proses keseragaman obat yang ada di dalam tubuh pasien. Terus yang kedua ada permasalahan dalam pengemasan karena pengemasan sudah ada standar, ada variasi bobot dan variasi keseragaman kandungan yang nantinya akan berpengaruh pada efektivitas obat. Oke, selanjutnya identifikasi pada penandaan. Obat kita lihat secara organoleptisnya, bagaimana warnanya, keseragaman warnanya, ukurannya, bentuknya, proses pencetakannya. Nah, kalau di tablet itu kan biasa ya ada terukir atau tercetak gitu pada sediaannya yang merupakan penanda obat itu apa atau eh, identitas dari obat tersebut gitu ya. Nah, itu harus kita lihat apakah seragam, apakah tidak ada kerusakan. Nah, itu harus kita identifikasi. Yang ketiga, organoleptisnya. Bagaimana penampilannya? Apakah mulus mengkilat? Atau ada partikel yang besar gitu saat dikempa masih ada permukaan yang kasar. Terus keseragaman warnanya. Apabila ada rasa, bagaimana terkait dengan penambahan pemberi rasa? Terus aromanya. Beberapa obat dengan aroma menyengat kan kita lakukan teknik untuk menutup aroma-aroma tersebut. Atau dengan aroma khas gitu. Kita lihat apakah seragam kandungannya. Nah, sebenarnya ini bisa kita lihat secara visual. Jadi secara visual, kalau misalkan ada warna, rasa, aroma itu kan sebenarnya bisa dilihat ya, terdistribusinya tuh homogen atau enggak gitu. Semuanya tuh bisa sama atau enggak gitu. Terus kalau penampilannya adanya kecacatan gitu juga bisa dilihat secara visual. Yang selanjutnya kita lakukan adalah uji kekerasan. Oke, alat yang digunakan adalah hardness tester. Tablet itu harus memiliki kekerasan yang cukup. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menahan goncangan mekanik selama proses produksi. Setelah produksi, ada di distribusi. Distribusi baik itu dari ruang produksi ke gudang industri, atau dari industri ke PBF, atau PBF ke penyimpanan di klinik, rumah sakit, apotik. Nah, untuk itu perlu kita lakukan uji kekerasan ini. Sehingga dia akan mempunyai eh, kekerasan yang sesuai ya. Ini di sini digambarkan untuk tablet besar itu di 7 sampai 10 kilogram. Jadi ada beban di situ, terus ada untuk tablet kecil di 4 kilogram. Dilakukan pada 20 tablet yang diambil secara acak. Apabila tablet yang kita punya ini semakin keras, waktu hancurnya semakin lama. Nah, di uji selanjutnya kan nanti kita akan lihat apa pengaruh waktu hancur itu pada proses penyerapan obat itu sendiri. Oke, uji selanjutnya ada variability tester. Ini untuk melihat kerapuhan obat gitu ya. Ini juga menggunakan tablet yang diambil secara acak. Yang selanjutnya ini bisa melihat
perputaran ya. Kita lakukan pada 100 perputaran yang dilakukan selama 20 menit atau bisa kita gambarkan dengan kecepatan 25 rpm. Fungsinya hampir sama tadi ya dengan kekerasan di mana dia itu harus stabil dalam proses eh, distribusinya, dalam proses transportasinya. Nah, untuk memenuhi uji kerapuhan ini nanti dihitung berapa berat 20 tablet sebelum kita masukkan dalam viability test, terus berapa yang setelah kita lakukan 100 putaran gitu ya. Nah, nanti kita akan dapatkan persen kerapuhan. Persen kerapuhan yang diterima sesuai dengan kompendial kita ya, Farmakope Indonesia ke-6 itu 0,8%. Kalau kurang berarti bisa diterima, kalau lebih berarti tidak bisa diterima. Nah, untuk uji selanjutnya ada keseragaman sediaan. Ini kalau dia itu obatnya antara 25 miligram yang kita lihat dari tablet bersalut ataupun tidak bersalut dilihat dari keseragaman bobotnya. Kalau untuk tablet bersalut, selain itu kita gunakan keseragaman kandungan. Bagaimana kalau misalkan obat itu kurang dari 25 miligram, yang kita lihat keseragaman kandungannya. Kita lihat dengan analisis yang sesuai, metode apa yang cocok. Semuanya sudah disajikan di Farmakope Indonesia. Apakah HPLC yang digunakan ataukah titrasi gitu, disesuaikan dengan obat tersebut dan anjuran yang ada di Farmakope. Kalau keseragaman bobot itu kita lihat ya, tidak kurang dari 30 sediaan, nanti ditimbang 10 tabletnya, diambil dulu 30, eh, ditimbang satu persatu. Nah, nanti kita lakukan perhitungan persen keseragamannya. Kalau sesuai pada etiketnya, kita bisa terima, kalau tidak, nanti kita lakukan evaluasi kembali. Uji selanjutnya ada di uji waktu hancur. Alatnya ada di bawah ya. Kita bisa masukkan nanti 6 tablet pada alat tersebut dengan persyaratan di Farmakope. Apabila tidak ada pernyataan lain, 15 menit dia sudah harus bisa terlarut sempurna dan untuk sediaan yang bersalut ada di 60 menit. Disintegrasi atau waktu hancur ini merupakan pecahnya tablet menjadi partikel kecil atau granulnya sehingga zat aktif bisa keluar dan eh, aktif tersebut bisa absorpsi dalam tubuh pasien. Nah, untuk melihat atau beberapa hal yang bisa mempengaruhi terkait dengan waktu hancur ini, yang pertama adanya disintegran. Jadi seperti kuliah sebelumnya kita sudah membahas disintegran ya, bisa kita tambahkan disintegran. Terus yang kedua berkaitan dengan metode pembuatan. Saat kita menggunakan kempal langsung ataupun granulasi, pastinya akan mempengaruhi waktu hancur. Di mana penggunaan kempal langsung ini, waktu hancurnya akan lebih kecil dibandingkan proses granulasi. Yang ketiga, proses kompresi. Semakin besar proses kompresinya atau tekanan saat kita melakukan pembuatan, itu juga akan mempengaruhi waktu hancur. Yang ketiga, yang keempat adalah kekerasan tabletnya. Bagaimana kekerasan tablet itu akan mempengaruhi waktu hancur dari sediaan tablet. Oke, terakhir ada uji disolusi. Alatnya seperti yang ada di bawah ini. Di sini saya gambarkan ada dua ya, ada tipe keranjang dan ada tipe dayung, di mana keduanya akan mempunyai eh, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, metode ini sangat berguna saat kita mau melakukan formulasi ya, untuk melihat bagaimana disolusi obat, karena ini nanti akan berpengaruh di proses absorpsi tablet atau zat aktif dalam tablet tersebut.
Disolusi tablet ini merupakan metode yang harus dilakukan ya untuk tablet, di mana dia ini dapat mengukur kecepatan pada pelepasan obat. Ya, prinsipnya saat kita bisa mengukur pelepasan obat, itu kita bisa melihat apakah apakah zat aktif itu sudah efektif, bisa efektif dalam penggunaannya, karena selama obatnya itu tidak terlarut, kan tidak bisa terserap ya. Kalau misalkan sudah terlarut, berarti kita bisa melihat optimasi efektivitas, keefektifan dari terapeutik dan pengukuran stabilitas obat. Yang kedua, ini bisa dilakukan secara rutin ya untuk melihat kualitas produk. Ya, nantinya akan terlihat dari sini adalah keseragaman antar batch produksi. Ya, dari sini nanti kita bisa melihat bagaimana apakah tiap batch-nya, tiap lotnya itu eh, seragam. Terus ada pengukuran bioekivalen ya, untuk melihat ketersediaan biologis selama batch tersebut atau perbedaan batch gitu, berbeda batch gitu, kita bisa melihat ketersediaan hayati dan bisa melihat prediksi secara in vivo terlihat ketersediaan hayati obat itu di dalam tubuh manusia. Oke, nah terkait dengan dua tipe, mana sih yang bisa kita pilih? Apakah kita akan memilih tipe yang keranjang atau yang dayung ya? Tipe keranjang ini keuntungannya memungkinkan adanya perubahan pH saat pengujian. Jadi mudah diautomasi saat ada perubahan pH. Ya, kita ketahui ya, obat itu kan masuk di lambung dari pH dia sebelum masuk sampai dia ada di lambung itu kan ada perbedaan pH ya, pH lambung. Nah, sehingga memang banyak yang menggunakan tipe ini. Terus untuk kekurangannya ini interaksi. Adanya interaksi sampel yang mengalami disintegrasi sampai terdisolusi. Terus yang kedua itu ada tipe dayung yang gambarnya di sebelahnya, di mana alat ini biasa digunakan juga dalam bentuk tablet, kapsul, granul, enterik. Nah, keuntungannya ini mudah digunakan. Terus bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya, untuk materi hari ini cukup. Apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan Mbak Mukayama. Baik, terima kasih Ibu. Saya Muhammad Mandriani izin untuk bertanya. Apabila setelah dilakukan evaluasi, ternyata hasil evaluasinya itu tidak sesuai atau kurang baik. Nah, nantinya sediaan itu tuh harus dibuang, tidak dapat digunakan lagi atau dapat diperbaiki nggih, Ibu? Oh Terima ya, kasih. ya baik. Nah, setelah kita lihat tadi ya, semua sudah punya aturannya, di mana waktu alirnya harus berapa, kadar granulnya di 2 sampai 4. Nah, itu kita bisa melakukan modifikasi. Setiap kerusakan tablet itu pengaruhnya ada di dua hal. Baik itu pada proses formulasinya yang kita sudah belajar kemarin ya, preformulasi, bagaimana keterkaitan, bagaimana interaksi, dan yang kedua adalah proses manufakturingnya. Bagaimana pengempaannya, bagaimana bentuk eh, hoplernya, bagaimana bentuk dice-nya, punch-nya, gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kita lagi membuat dalam batch besar, kerugian akan sangat besar sekali. Nah, itu pentingnya apa? Dokumentasi. Sehingga saat kita lakukan dokumentasi, kita bisa telusur kekurangannya di mana, kesalahannya ada di mana. Kita bisa perbaiki, namun untuk beberapa kasus itu bisa jadi tidak bisa diperbaiki. Salah satunya apa? Misalkan salah dalam pengambilan bahan, atau misalkan eh, berlebihan dalam pengambilan bahan. Nah, itu pentingnya dokumentasi ya, sehingga kita bisa menelusuri kerusakan itu ada di mana. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Kalau sudah, mungkin saya cukupkan kuliah pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa doa hifaratul majlis. Ya.
Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di kuliah selanjutnya, yaitu eh, inkompatibilitas pada sediaan tablet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.